Ini yang menarik dalam kitab Habakuk. Tetapi yang menjadi kepentingan Allah melalui kitab Habakuk adalah seorang nabi. Mahal di hadapan Tuhan pekerjanya Tuhan. Mahal banget gitu. Harus ada satu kitab membicarakannya. Bagaimana Allah memberi perhatian kepada seorang nabi. Tidak ada dosanya yang kita temukan dari nabi. Bukan sama seperti Yunus. Ini seorang nabi yang mewakili umat Allah untuk coba berbicara kepada Allah. Dan Allah memberi perhatian yang luar biasa. Kalau kita melihat teks ini, oleh karena itu, kalau saudara dan saya mau membaca kitab Habakuk, 3 pasal yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita, maka tidak ada lain yang Anda akan temukan. Asal Anda membaca dengan teratur, dengan perhatian yang sungguh-sungguh, saudara akan temukan Allah dalam kemahakuasaannya mentransformasi nabinya atau meyakinkan nabinya atau membaharui nabinya untuk mengakui segala keputusan yang disediakan Allah bagi umatnya. Apa sebab kita harus ke sini? Karena nabi agak begitu sulit untuk menerima keputusan Tuhan. Dan dia mempertanyakan. Tetapi sebelum dia mempertanyakan itu, dia keluh kesahkan kepada Tuhan. Apa yang dia keluh kesahkan? Situasi umat. Di dalam keluh kesahnya ini, dia melihat 2 hal yang sedang terjadi di tengah-tengah orang Yehuda pada waktu itu, di kota Yerusalem, bahwa umat Allah hidup dalam dosa. Berarti para pemimpinnya juga, berarti para imamnya juga, berarti para tua-tuanya juga. Bagi nabi tidak bisa raja mengendalikan lagi bangsa ini, karena hukum kehilangan kuasanya. Saudara bisa membayangkan atau kita bisa membayangkan. Tidak usah bicara bangsa, tidak usah bicara kota, tidak usah bicara kabupaten, bicara rumah tangga kita. Pada waktu hukum, aturan main tidak ada lagi dalam keluarga. Saudara bisa membayangkan. Dan Nabi ada dalam situasi ini. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan yang disebut dalam Alkitab sebagai suatu doa ratapannya kepada Tuhan. Mengapa engkau biarkan ini umatmu? Hukum tidak ada lagi, penghargaan sedikit pun. Para pemimpin hidup di dalam dosa. Kalau kita kembali ke pasal-pasal itu, khusus pasal 21 2 raja-raja, dan kita coba lompat ke pasal 24, wah, kita akan temui kejahatan yang sangat luar biasa sekali. Sekalipun mereka memiliki, sebelum pasal 21 2 raja-raja, mereka memiliki Hizkia. Oh, tidak ada raja yang sama seperti Hizkia yang luar biasa. Tidak ada orang yang ditambahin Tuhan umurnya. Nggak ada.
Dan kita temui Yosia. Daud pun tidak sanggup membuat perayaan Paskah. Tetapi Yosia di tengah-tengah kemerosotan moral muncul sebagai seorang raja. Itu dalam pasal 22, 23, 2 Raja-Raja. Muncul sebagai seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia adalah raja. Tidak pernah mengizinkan penyembahan berhala di dua suku yang besar yang sudah didirikan oleh orang tuanya, dihancurkan semuanya. Tetapi yang menarik, saya pikir kita semua sudah merenungkannya dalam pasal 23 ayat 26, 27. Allah sudah buat keputusan. Aku akan mengantar bangsa ini ke tempat yang lain. Kota ini akan jadi sunyi. Sekalipun aku telah menyatakan bahwa aku diam di kota ini, itu Allah. Tapi Allah melepaskan. Dalam situasi ini, Nabi, Allah, jawaban Allah kalau kita lihat ya. Bagian pertama dari teks ini yang dibaca oleh Pak Agus, kita akan bisa lihat bagaimana Allah menjawab ratapan doa, ratapan Nabi. Bukan menjawab menyelesaikannya, Pak Agus. Bukan. Tetapi menjawabnya dengan menambahkan hukuman yang tidak pernah. Kalau saya berkeluh kesah kepada ibu saya dulu karena papa saya meninggal cepat, dia jawab saya. Saya diurus, dibesarkan oleh seorang ibu dan menikah kembali, dan saya tinggal bersama kakek saya dan nenek saya. Setiap keluh kesah saya tidak maaf. Tapi waktu saya membaca teks ini keluh kesah Nabi tentang sesuatu yang benar. Ibu Lois, sambat siap enggak? Kita berdoa dengan segala kepahitan kita, tapi Tuhan tambah. Mampu enggak? Ini harus kebahagiaan. Dan itu yang kita temukan di dalam bagian pertama ayat 1 sampai 11. Nabi, kalau kita lihat bagian kedua dari kitab ini, dari ayat 12 pasal 1 sampai pasal 2 selesai, Nabi sepertinya belum putus asa. Dia masih ada. Tidak berkata berdebat, tidak ada petunjuk dia berdebat. Tetapi teks ini seperti dia merasa kok. Dia merasa keheranan. Kok Allah harus pilih satu bangsa yang tidak tahu Tuhan, yang tidak mengerti, yang tidak pernah ada sedikit pun hubungan dengan Allah yang benar, kok disediakan hukumin kita ini? Padahal kita dipanggil dari Mesir datang ke sini, dipelihara Tuhan ribuan tahun sudah. Kok Tuhan sediakan penghukuman bagi kita bukan langsung dari Allah, tapi dari sini. Kalau saudara dikirimin Tuhan, jauhkanlah. Tapi kalau saudara dikirimin Tuhan,
orang yang tidak percaya kepada Dia dan melakukan kejahatan di situ. Saya tidak tahu. Saya orang Kalimantan Barat. Gimana bangsa, satu suku yang merontak untuk melawan orang karena tidak siap. Dan kembali ke teks Nabi heran. Tuhan pilih loh. Waktu ini dibaca, saya coba ikutin. Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut. Bukan Kasdim yang menjadikan manusia seperti ikan di laut. Allah. Bisa disepelekan Bapak? Belum pasti. Akan bertentangan Pak Beto. Saya juga kemungkinan kalau disepelekan harus berdoa banyak. Ini Nabi, engkau membiarkan kami seperti ikan di laut. Ikan di laut ini bahasa saya pelaut ya. Ini kalau di laut ini makan rame. Jadi ikannya yang muncul di satu lokasi seperti ini semua ikan, dan tukang nelayan ya hanya pakai dan masukkan. Atau dia pakai jala besar lempar. Nah, itulah yang diteriakin oleh aku kepada Tuhan. Tak sanggup. Udah begitu banyak berita di luar sana. Karena sudah ada 30 tahun atau 20 tahun kerajaan ini mulai mengambil alih daerah-daerah negara atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, dan sedikit lagi menurut Allah mereka ada di tanah ini. Allah jawab dia. Allah jawab. Allah jawab dia, dibaca oleh ibu tadi. Ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu di loh-loh, pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dahulu di setiap daerah mereka ada papan pengumuman. Semua apa yang terjadi dituliskan di sana. Dan inilah jawaban Tuhan. Atas desakan Nabi, Allah menjawab Nabi ini. Satu hal yang Tuhan mau supaya dia sadar tentang kemahakuasaan. Semua ada di dalam tangan. Semua keluh kesahnya dijawab oleh Allah. Tuhan berkata, keselamatan sudah disediakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman. Nah, ini sudah diberi contoh oleh Allah terhadap apa yang apa yang Allah lakukan kepada Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Dan ini juga diumumkan oleh Allah di sini bagi orang yang percaya, yang menjadi dasar keluh kesah Nabi. Tuhan siapkan kalau mereka percaya pasti hidup. Tapi kalau mereka memberontak, sombong dan angkuh, pasti mati. Mau ini menyadarkan Nabi. Allah belum berhenti di sana.
Dan kalau kita membaca bagian-bagian yang ada di bawah ini, mulai dari ayat yang ke-6 bagian B sampai ayat yang ke-19, Allah letakkan semua penghukumannya kepada orang yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menghukum umat. Allah mendengar doa, menjawab sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemahakuasaannya, sesuai dengan kemahatauannya. Dia tidak mengikuti apa yang menjadi teriakan kita, tetapi dia memperbaiki teriakan kita supaya kita bisa mengenal dia dengan sesungguhnya. Dan ini letak di dalam teks ini. Nabi bisa mengerti. Dia tidak hanya diyakinkan oleh Allah tentang satu kalimat dikatakan, yaitu tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi Nabi diyakinkan dalam satu kutipan, dalam satu bagian Allah berbicara kepada Nabi, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi darat dasar. Inilah yang meyakinkan Nabi, sehingga dia pada akhirnya, sesudah Allah menjawab dia dengan segala apa yang Tuhan rencanakan, dia berkata, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi, termasuk dirinya. Dia tidak hanya bicara kepada orang lain, tetapi dia bicara kepada dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dia akan melakukan karya. Dia bisa dengar doa kita, dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita sampaikan kalau itu cocok dengan dia. Tapi kalau itu tidak cocok dengan dia, dia akan jawab dengan segala pengetahuannya. Itu yang Anda khotbahkan kepada umat Allah, supaya kita tidak akan bosan berdoa kepada Tuhan, dan kita tidak akan menyangkal Tuhan karena sepertinya dia tidak menjawab kita. Dia jawab, saudara, dia jawab. Keluarga lepas keluarga, pergumulan hamba-hamba Tuhan, dia jawab semuanya. Satu hal, Tuhan mau merubah Nabi. Itu tujuan surat, untuk kita bisa mengerti. Sesudah Nabi mengakui bagian ini, Tuhan ada di dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Dan dia pada akhirnya menunjukkan pengakuannya, transformasi yang terjadi di dalam dirinya. Terima kasih ada dua Bapak Ibu yang beri kesaksian perubahan di dalam diri. Dan kiranya kita juga mengalami perubahan itu. Dan perubahan itu bukan dibuat oleh dunia ini, bukan dibuat oleh pengaruh dunia ini, tetapi oleh firman Allah. Ini yang perlu kita lihat. Tuhan kerja dengan segala kemahakuasaannya, dan pada akhirnya Nabi mengakui. Di bagian yang ketiga kitab Habakuk ini, kita sudah dengar pembacaan yang sangat luar biasa. Transformasi yang terjadi menyebabkan kita bisa melihat di dalam bagian ketiga, Nabi mengakui dan mengagungkan Allah dalam pekerjaan dan kekuatannya. Yang menarik dalam pasal ini, Allah bekerja dalam segala kekuatan dan kemahakuasaannya untuk menyelamatkan umat.
yang menurut Nabi itu kan kok seperti dibiarkan? Tidak. Tuhan akan bekerja di antara kita, saudara. Dalam rumah tangga kita, Dia akan bekerja di dalam keluarga kita, kelompok di mana kita berada, dalam kemahakuasaannya, supaya tidak ada seorang pun yang tidak bisa. Dia yang menuntun kita untuk memberitakan Injil. Dia yang menuntun kita untuk bertemu dengan umatnya. Di mana saja umatnya yang Dia sediakan untuk keselamatan itu, Dia akan selamatkan. Kita hanya melakukan dan mengakuinya. Habakuk, saya berkata pemazmur karena ini nyanyian ya. Dalam nyanyiannya, dalam tulisan nyanyian ini, yang pertama kita bisa mau melihat, dia langsung berkata, telah ku dengar kabar tentang engkau. Sudah didengar kabar tentang Allah dari penciptaan sampai kehidupan Nabi. Kalau kepada kita, kalau saya bisa aplikasikan, kita melebihi Nabi, kita dengar. Nabi hanya hidup pada tahun 600-an. Kita masih hidup sampai jam ini. Seluruh rangkaian Alkitab kita masih ikuti. Apa yang kita dengar? Terlalu banyak yang kita dengar untuk kita harus mengakui Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan dalam segala situasi. Itulah teriakan Nabi dalam nyanyian akhir yang bercampur pujian dan ratapan. Nabi menyatakan, dan dia mengakui dari ayat yang keberapa itu, ketiga sampai ayat yang ke-6, dia meletakkan Allah dalam satu posisi yang luar biasa. Dari abad ke abad dia mengakui pekerjaan itu. Sedikit lagi saya selesai khotbah ini. Dan dari ayat 7 sampai ayat 15, saudara lihat bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan umat. Dia tidak bekerja. Kalau kita lihat syair ini dikatakan, bagian ini dikatakan, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak-anak, dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Satu hal yang diteriakin oleh Nabi, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat. Ingat, dia berjalan maju. Tuhan, dia berjalan maju, supaya tidak ada seorang pun yang dia pilih di dalam dunia ini, di dalam generasi kita, yang tidak dapat dijangkau oleh Injil. Biar ini kita renungkan, supaya kita akan melakukan pekerjaannya. Di bagian terakhir dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, bagaimana perubahan atau transformasi yang terjadi menyebabkan Rasul menyatakan komitmennya, pengakuannya, keberadaannya, kesiapannya, kesungguhannya untuk menghadapi segala keputusan Allah. Siap. Kalau saya sebelum maju teks,
Dan tinggal beberapa menit. Sudahkah kita siap menghadapi apapun di depan? Tuhan mau dengar itu dari kita. Menjadi hamba Tuhan, Ibu berkata tadi, bukan mudah, tapi sudahkah kita siap? Dan Habakuk bisa jadi contoh kepada kita. Di dalam keadaan yang sangat menakutkan, jawaban Habakuk yang pertama dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Siap. Beberapa tahun ke depan Kasdim akan masuk. Nabi berkata siap. Kemiskinan akan terjadi. Dan dia jelaskan dalam dua bahasa, dalam dua kalimat, dia jelaskan dalam ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, dia jelaskan. Dia siap. Dia siap. Kalau kita bisa mau melihat ya hasil pada masa itu, inilah dia siap hadapi. Bagian kedua dikatakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, kambing domba hilang di dalam kandang, tidak ada, siap menghadapi, tidak lari, tidak tinggalkan, siap, karena Tuhan yang membaharui, Tuhan yang merubahnya, Tuhan yang memberi kekuatan, karena dia mengakui kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Di akhir komentar komitmen dari Nabi dikatakan dalam ayat 18 dan 19, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada kontras. Kesusahan datang, tapi kesiapan dalam ujian, sukacita, kesenangan, kegembiraan untuk menghadapi segala ini. Amin. Dan ini yang kita mau melihat itu kepada jemaat Tuhan. Yang perlu terjadi bagi kita dan bagi jemaat. Kita siap. Kita tidak ada janji yang sulit ya bagi kita seperti yang diberi oleh Allah kepada orang Israel atau orang Yehuda pada waktu itu. Janji yang Tuhan beri kepada kita, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini janji. Bagaimana kita ini? Dahulu dijanjiin, sedikit lagi Kasdim datang. Lebih bengis dari serigala. Nabi berkata siap. Benar janji Tuhan bagi kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim. Itu janji bagi kita sekarang. Kita tidak berkata Tuhan biar seperti ini, biar seperti itu. Tidak. Janji Tuhan. Dia menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hidup kita susah atau senang. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu kita bisa berkata, Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak
di bukit-bukit. Itulah yang Tuhan, yang didoakan, dinyatakan oleh Habakuk. Melebihi itulah pernyataan kita kepada Tuhan, mengakui segala apa yang Tuhan buat. Satu perkara, benarkah kita telah dibaharui dalam kondisi iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan itu dimuliakan,